Oke guys, kembali lagi bersama gue Dwi Julia Saputra, dan di video kali ini kita akan ngebahas kasus pembunuhan yang terjadi di Aceh pada usia di bawah umur. Dan buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan share ke teman kalian. Dan kali ini video ini bermanfaat, jadi kalian share ke teman-teman kalian. Video bermula dari seorang anak kecil yang berusia 9 tahun yang tewas dibunuh akibat luka bacok yang ada pada lehernya. Ia adalah anak yang pintar, anak yang selalu mendapat ranking di sekolahannya dia hingga 1 atau 2. Dan si Rangga ini juga ternyata usianya yang kecil sudah pintar membaca Al-Quran. Subhanallah. Namun naasnya si Rangga tersebut harus meninggalkan kita semua. Ternyata Allah lebih sayang sama si Rangga. Tanpa basa-basi, langsung saja ke kronologinya cuy. Oktober 2020, tepat pada jam 2 malam ya. Jam 2 malam, udah pagi itu mana-mana. Ibunya Rangga yang berinisial S dan Rangga sendiri tertidur lelap di dalam rumahnya. Pada saat dia tertidur lelap, dan hari itu juga, malam itu juga, sang ayah sedang pergi untuk mencari udang di sungai. Lalu datanglah seorang pria berinisial SB dengan membawa senjata untuk berniat jahat. Pemuda SB tersebut dengan usia 41 tahun, udah tua ya guys ya. Sosok pria yang berusia 41 tahun tersebut membawa sebuah parang, dan saat melakukan aksinya, sang ibu dan Rangga tersebut terbangun dari tidurnya. Dan pada saat terbangun, sang ibu panik dan sang anak ketakutan. Pada saat ibunya menyuruh si Rangga untuk cepat pergi dari sini, minta bantuan sama yang lain. Namun sang Rangga yang pahlawan legendaris ini, dia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian, dan dia memilih teriak dan meminta tolong. Dan pada saat itu juga, tanpa belas kasihan, pemuda SB karena merasa terancam oleh teriakannya si Rangga, tanpa banyak omong, si SB tersebut langsung membunuh si Rangga. Gimana cara membunuhnya? Benar-benar tidak manusiawi. Rangga dibunuh dengan luka bacok sebanyak 10 kali di bagian leher. Dari hasil visum dokter, Rangga sempat menahan serangan dari pelaku tersebut. Namun usianya Rangga yang masih kecil, dia tidak bisa melawan orang dewasa seperti itu. Next, ketika Rangga sudah berbaring tidak bernyawa, lalu si SB tersebut melanjutkan aksinya dengan cara memperkosa sang ibu. Ibu yang berinisial S dengan umur 28 tahun, masih muda ibunya ternyata, diperkosa. Dan setelah diperkosa, pemuda yang berinisial SB tersebut pergi keluar untuk mencari karung. Dan ketika kembali lagi, anak malang tersebut dibungkus oleh karung dan dibuangnya ke sungai. Pada saat Rangga dibunuh dan dibuang ke sungai, lalu ibu Rangga sendiri berhasil diselamatkan pada pukul 6 pagi. Jadi kejadiannya itu kan jam 2 malam. Ketika jam 6 pagi, warga udah berhasil ngamanin sang ibu untuk mendapatkan perawatan. Dan akhirnya sehari setelahnya, Samsul Bahari pun berhasil ditangkap kemudian di kediamannya pada Minggu pagi. Jadi keesokan harinya
si Samsul ini, tapi ketangkapnya di kediamannya dia sendiri. Nah, pada saat penangkapan, polisi menyebut Samsul sempat melawan dalam perjalanan sehingga ditembak bagian kaki. Samsul juga ditanya di mana tempat dia membuang jasad si Rangga ini. Tapi Samsul tidak mau memberitahunya. Nah, kemudian pada sore hari jam 4, habis asar lah, kepala dusun Gamrong menemukan jasad Rangga mengapung di pinggir sungai Gamrong Alu Gandeng. Mayat bocah tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum, dan dari hasil visum terdapat 10 luka bacok senjata tajam. Atas perlakuannya kejadian tersebut, Samsul ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338, JO 340, JO 285, JO 351 ayat 2 KUHP pidana, dan atau pasal 80 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Atas pasal yang terjadi sama Samsul, dia tetapkan hukuman mati. Namun sebelum genap sepekan, Samsul menjalani tahanan di Polres Langsa. Ia ditemukan tewas pada Sabtu 17 malam kemarin. Kenapa bisa meninggal? Oke, lanjut. Kepala Satuan Rese dan Kriminal Polres Langka, Inspektur 1 Arif Sukmo Wibowo mengatakan, Samsul meninggal karena gangguan pernafasan. Dan Samsul sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh sesak napas pada Sabtu 17 Oktober dini hari. Setelah dilakukan perawatan insentif, ia diperbolehkan kembali ke sel. 17 itu berarti hari Sabtu ya guys ya. Hari Sabtu sore si Samsul udah pulang nih. Namun Sabtu malam sekitar pukul 11:30, Samsul kembali mengeluh karena sesak napas. Ketika pengen dibawa ke rumah sakit, Samsul sudah meninggal. Benar, karena dikarenakan dugaan sakit sesak sehari sebelum tersangka meninggal dunia, kata Arif. Nah, Arif ini teman satu sel. Sang ibu telah terselamatkan. Sang ayah tidak terima dengan kejadian tersebut, dan malangnya si Rangga sudah tidak ada, dan sang pembunuh juga telah meninggal. Dan dari sini menyoroti kejadian naas tersebut yang menimpa Rangga, psikolog yang bernama Anak Rosmini mengungkapkan perilaku Rangga bukan semata-mata aksi alami. Jadi bukan aksi karena dia emang suka bercanda sama orang terus dia teriak-teriak, bukan, tapi melainkan wujud kedekatan emosional anak dengan sang ibu. Perempuan yang akrab dipanggil Bunda Romi, sesuai namanya nih, Rosmini, jadi disingkat Romi. Ini menjelaskan anak memiliki hati naluri alamiah untuk melindungi apa yang dimilikinya. Bunda Romi menyebut anak usia 9 tahun sudah memiliki kemampuan berpikir di luar hal konkret. Anak juga dinilai sudah bisa berpikir tindakan yang akan dia lakukan, juga alternatifnya dalam situasi tertentu. Seperti keadaan mendesak, biasanya akan merespon dan menangis atau berteriak. Kalau kedekatan hubungan baik dengan orang tua, dia akan merasakan ikatan besar dengan orang tua. Mungkin saja dia berupa melindungi mereka, kata Bunda Romi. Malang sekali ya guys nasib Rangga, si pahlawan legendaris ini. Semoga aja dia ditempatkan di tempat sisi yang mulia. Udah pasti ngebelain orang tua, gimana nggak mau masuk surga? Kalian masih kalah jauh berarti sama Rangga. Rangga sekarang udah tenang hidupnya, udah ada di sisi Allah. Dalam hadis sih
Tapi kalau bayi sih sama Nabi Ibrahim, tapi kalau usia segitu ya I don't know. Tapi kalau bayi pasti dijaganya sama Nabi Ibrahim. Ya guys, jadi sayangilah orang tua kalian. Mungkin segini aja video kali ini buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan share ke teman-teman kalian, karena video ini bukan video yang kemarin-kemarin. Kalau video kemarin-kemarin nggak di-share tuh nggak apa-apa, tapi kalau ini di-share ya. Thank you for watching.